Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bacaan Fatihah. Mari minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dalam hal menuntut ilmu diiringi ridha, rahmat, inayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang kedua, teruntuk kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan dimudahkan dalam urusan rezekinya. Kepada guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan juga kebahagiaan. Utamanya mari kita kirimkan Fatihah kepada muallif daripada kitab mantik yang kita kaji, yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Mudah-mudahan karya beliau ini bisa membawa manfaat kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video yang ketiga ini kita akan memulai membahas muqaddimah daripada kitab Nadham Sulamul Munawwarah karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Shaghir Al-Akhdari Al-Maghribi Al-Maliki. Pada kesempatan sebelumnya telah kami sampaikan dan juga telah kami uploadkan di salah satu web, yang mana di dalam web itu ada sedikit keterangan tentang sosok muallif daripada Nadham Sulamul Munawwarah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Shaghir Al-Akhdari Al-Maghribi Al-Maliki. Di situ kemarin dikatakan bahwasannya menurut sebagian ahli sejarah, beliau lahir di desa Pentios. Di desa Pentios, Zab, bagian barat Aljazair, pada tahun 910 Hijriah atau 1504 Masehi, dan wafat pada tahun 953 Hijriah atau 1546 Masehi. Di dalam kitab ini, di situ dikatakan dilahirkan pada tahun 918. 918. Ini menguatkan pendapat kedua, yang pertemuan sebelumnya dikatakan beliau lahir tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi. Wa tuwfiya, dan beliau wafat pada tahun berapa? 953 Masehi. Kalau di dalam kitab yang sedang kalian lihat ini, itu dikatakan wafat pada tahun 983 Hijriyah, 83.
Itu dikatakan. Artinya di sini masih silang pendapat berkaitan dengan kelahiran dan kewafatan. Hal itu menjadi biasa di kalangan ulama-ulama terdahulu. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa cek pengarang daripada kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Satu hal yang sangat sangat-sangat menarik adalah beliau, pengarang daripada kitab taklimnya, Ta'limul Muta'alim, satu, nama aslinya belum bisa dipastikan nama aslinya siapa. Yang kedua, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Yang ketiga, beliau hidup di daerah mana, keluarganya seperti apa. Itu belum kita temui secara pasti. Semuanya hanya sekedar perkiraan atau pendapat saja berkaitan dengan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Begitu juga Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Begitu banyak pendapat berkaitan dengan berkaitan dengan kelahiran dan lain sebagainya. Dan di situ dikatakan, di situ dikatakan, di situ dikatakan wasullamu, wasullamul munawwaraq, sulamul munawwaraq itu selesai dikarang pada tahun 941 Hijriyah. Seperti yang minggu lalu kita bahas sama-sama. Itu berkaitan dengan muallif daripada kitab Nadham Sulamul Munawwaraq. Kalian bisa dibaca ulang berkaitan dengan sosok beliau di web yang sudah saya sharekan, yang saya sudah berikan kepada kalian. Mari kita awali dengan membaca nadham. Di situ kita akan membahas 8 nadham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah nahmadu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hashimiyil mustafa salla alaihi allahu madamal hijah yakhudhu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anju min fil ihtida. Itu nadhaman yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau dilakukan seperti itu, pastinya kita semuanya jadi kangen, pengen masuk normal lagi di dalam kelas. Sebelum memulai pelajaran dibaca sama-sama. Kalau lagunya dibacakan seperti itu dilakukan, saya juga teringat dulu ketika masih sekolah seperti kalian semuanya. Begitu semangat melakukan. Mudah-mudahan semangat menuntut ilmu kita masih terpupuk dan akan terus terpupuk, jangan sampai hilang pada diri kita masing-masing, sehingga semangat kita belajar akan terus ada sampai Allah menghendaki kita tiada. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada nadham pertama di situ dikatakan Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah.
Alhamdu utawi sekabehi puji iku lillahi kagungane Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kang qad akhraja kang temen-temen ngetokake sapa alladzi nata ijal fikri ing pira-pira buai pikiran li arba bil hijah maring pira-pira wong kang anduweni akal. Maring pira-pira wong kang anduweni akal. Muallif daripada Nadham Sulamul Munawwarah yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari memulai nadhoman ini, karangan ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan akan segala macam buah pikiran bagi orang yang mempunyai akal. Pada bait kedua, wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Wa hatta ay azala. Wa hatta maknane ay azala. Wa hatta lan ngilangake sapa alladzi anhum saking arba bil hijjah min sama'il aqli saking akal kang den ibaratake kaya langit. Jadi bentuk kalimat asline al-aqlu kas-samai. Al-aqlu kas-samai. Akal yang diibaratkan seperti langit. Menghilangkan apa? Kullah hijabin. Ing sekabehane aling-aling. Aling-aling utawa bisa dimaknani tutup. Bayane min sahabil jahli ay al jahli kas sahabi. Saking nopo? Bayane nopo? Buduh kang den ibaratake kaya mendung. Buduh kang den ibaratake kaya mendung. Kalau diartikan dan menghilangkan daripada mereka itu dengan adanya akal tentang setiap hijab, penghalang, penutup, penutup dari segala hal, dari hal-hal nopo yang diibaratkan seperti awan, kebuduan yang diibaratkan seperti nopo awan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyingkap, menghilangkan setiap tabir penutup, yakni kabut kebodohan dari langit akal pikiran. Hatta badat, sehingga pertelo lahum kedue arbabil hijjah apa syumusul ma'rifah, pengetahuan kang den ibaratake kaya srengenge. Al ma'rifatu kasyumus. Ra'au mongko padha weruh. Ra'au mongko padha weruh sapa arbabil hijjah mukhaddaratiha ing pira-pira masalah angele syumusul ma'rifah. Masalah napa? Angele syumusul ma'rifah mungkasifah halih kabuka. Mungkasifah halih kabuka. Hingga jelaslah bagi mereka itu, yakni orang yang mempunyai akal, nopo? Pengetahuan, segala macam pengetahuan yang diibaratkan seperti matahari.
sehingga mereka dapat melihat pengetahuan tersebut atau yang terpendam karena hijab menjadi tersingkap. Masya Allah. Okay. Kemudian nadom keempat, nahmadu jalla alal in'ami. Nahmadu muji sopo ingsun hu ing Allah. Hu ing Allah jalla halimaha agung sopo Allah alal in'ami krono paring nikmat binikmatil imani kelawan nikmat iya rupa iman wal islami lan Islam. Kami memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia karena pemberian nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Man khossona bi khairi man qad ursila. Man rupane zat khosso kang paring prioritas sapa man na ing kita bi khairi man kelawan bagus-baguse wong. Qad ursila kang temen-temen den utus sapa man. Wa khairi man lan bagus-baguse wong haza kang memperoleh sapa man al maqamati ing pira-pira kedudukan al ula kang luhur. Al ula kang luhur. Sinten Allah? Man. Dia adalah zat yang telah memberikan keistimewaan kepada kita, yaitu manusia terbaik yang terutus dan sebaik-baik manusia yang mendapatkan derajat tertinggi. Muhammadin sayyidi kulli muktafa. Siapa orang terbaik itu? Siapa orang yang mendapatkan derajat tertinggi itu? Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidi kulli muktafa kang dadi gustine utawa bendorone utawa tuwane saben-saben wong kang den eloki. Al-Arabi kang bangsa Arab, Al-Hashimi kang bangsa Hashim, Al-Mustafa kang den pilih. Sinten wong sing yang manusia terbaik yang terutus dan manusia sebaik-baik manusia yang mendapatkan derajat tertinggi, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidi kulli maktafa, pemimpin dari orang-orang yang diikuti atau yang ditaati. Beliau Al-Arabi berbangsa Arab, Al-Hashimi keturunan Bani Hashim, Al-Mustafa dan pilihan. Sebagai catatan, seluruh silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kakek moyang beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semua itu merupakan manusia pilihan yang mewarisi cahaya kenabian. Mereka semua termasuk golongan yang selamat dan memperoleh surga di akhirat kelak. Shalla alaihillahu madamal hijah yahudu min bahril ma'ani lujjaja. Shalla mugi-mugi aweh rahmat takzim sinten Allahu Gusti Allah alaihi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madama selagine langgeng apa al-hija akal yahudu kang melbu, yahudu iku manjing opo akal min bahril ma'ani saking segorone pira-pira makna lujaja ing pira-pira tengah-tengah. Semoga Allah memberikan rahmat dan takdim
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi masih ada akal yang menyelami daripada lautan makna sejauh pandangan mata. Wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawil huda kang anduweni petunjuk man ya wong syubihu kang den serupaake sapa man bi anjumin kelawan pira-pira lintang fil ihtida ing dalem kena den gawe pitutuh. Dan semoga Allah juga memberikan curahan rahmat kepada keluarganya dan sahabatnya yang memiliki petunjuk. Mereka itu adalah manusia yang diumpamakan bagaikan bintang-bintang pada memberikan petunjuk. Di sini kata alihi pada nadhom ini ada lafadz wa alihi. Tadi dimaknani keluarga. Ali yang bermakna keluarga, di situ ada dua kategori. Yang pertama, kalau itu kategorinya maqamuz zakah, maka yang dimaksud alihi atau alu Muhammad itu seluruh keturunannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau itu kategorinya maqamud du'a, maka yang dimaksud di situ seluruh orang-orang mukmin walaupun atau meskipun ia berlaku maksiat. Nggih, berlaku napa? Maksiat. Itu 8 nadhom pembahasan pada muqaddimah nadhom Sulamul Munawwaraq. Sedikit penjelasan pada awal nadhom tadi, di situ ada kata nataij. Nataij itu jamak dari kata natijah. Natijah itu dikenal dengan istilah kerennya konklusi. Apa natijah atau konklusi itu? Secara etimologi, natijah berarti buah. Sehingga ungkapan nata ijal fikri di situ artinya buah pemikiran atau karya. Buah pemikiran atau nopo? Karya. Sedangkan menurut terminologi ahli mantek, natijah bermakna kesimpulan yang tercetus akibat diterimanya kombinasi dua pernyataan. Atau dalam bahasa mantek nanti ada pembahasan tersendiri tentang bagaimana menghasilkan natijah, yaitu diterimanya kombinasi antara dua qadhiyah. Nah, itu nanti ada babnya sendiri berkaitan bagaimana susunan dua pernyataan, dua kalimat sehingga menghasilkan natijah atau konklusi. Oke. Contoh, dua kombinasi, dua pernyataan. Contohnya, arak itu memabukkan. Ini pernyataan pertama. Arak itu memabukkan. Pernyataan kedua, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi ada dua pernyataan ya. Pernyataan pertama, arak itu memabukkan. Pernyataan kedua, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Maka menghasilkan yang namanya natijah atau konklusinya adalah arak itu haram. Nah, natijah itu berkaitan dengan natijah.
Kemudian di situ dilanjutkan setelah natijah ada kata al-fikr. Ungkapan al-fikr secara bahasa adalah gerakan atau getaran hati. Menurut definisi Alimantek ialah meruntutkan beberapa pengetahuan supaya sampai pada permasalahan yang masih belum diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bait kedua ada kalimat min sama'il akli. Kalimat aslinya al-aqlu kas-sama'i. Akal yang diibaratkan seperti langit. Ungkapan sama'ul akli atau min sama'il akli, pengarang menyerupakan akal manusia seperti langit. Pada titik temu atau jami', keduanya merupakan tempat kemunculan sesuatu yang menerangi. Titik kesamaannya, titik temunya yaitu keduanya merupakan tempat kemunculan sesuatu yang menerangi. Akal manusia merupakan tempat terbitnya ilmu pengetahuan yang menerangi secara maknawi. Sedangkan langit merupakan tempat terbitnya matahari yang menerangi secara lahiriah. Dalam nadom yang sama, bait yang sama, di situ ada kita temukan kata sahabil jahli. Min sahabil jahli, yaitu bodoh atau kebodohan yang diibaratkan seperti nopo? Mendung. Pengarang mengibaratkan atau memberikan maksud mengibaratkan kebodohan laksana kabut atau mendung yang menghalangi pandangan. Mengapa? Karena kebodohan adalah faktor penghalang bagi akal untuk berpikir. Sebagaimana kabut yang menjadi penghalang pandangan kita untuk menikmati cerahnya langit. Dalam bait ketiga, yang ketiga, kita temukan ada ungkapan syumusul ma'rifah. Syumusul ma'rifah, ay al-ma'rifatu kasyumusi. Pengetahuan yang diibaratkan seperti matahari. Redaksi syumusul ma'rifah menunjukkan tingginya nilai manfaat dan kedudukan sebuah pengetahuan. Saking besarnya, saking tingginya, laksana atau diibaratkan seperti besarnya manfaat matahari bagi alam semesta ini. Nah ya. Dan juga di situ kita temukan ada penggunaan redaksi yang berbentuk majas kiasan yang dilakukan oleh pengarang dalam ungkapan mukhaddarotiha. Di sini beliau berkeinginan menggambarkan begitu rumitnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pikiran, sehingga berakibat sangat sulit difahami dan dicerna kejelasan dan titik terangnya. Itu beberapa istilah yang bisa kita temukan dalam nopo? Nadhom. Okay? Dalam nopo? Nadhom. Itu saja untuk pertemuan kali ini, 8 nadhom daripada muqaddimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.